Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita sehat dan tetap semangat. Teman-teman, kita masih belajar matriks. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas determinan sebuah matriks. Misalkan diketahui sebuah matriks A, determinan matriks A itu dapat ditulis menjadi det A atau ini ada nilai mutlak. Ini namanya determinan A. Nah, ini ada determinan namanya. Baik, kita lihat determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Artinya barisnya 2, kolomnya 2. Nah, ini ada jika matriks A, ini adalah matriks A mempunyai elemen-elemennya A, B, C, D. Ini ada berordo 2 kali 2. Sekarang kita akan menemukan bagaimana menemukan rumus determinan A. Nah, tadi determinan A. Nah, ini AD dikurang BC. Di mana dapat AD? Ternyata AD-nya kita dapatkan. Ini diagonal utama. A kali D. Berarti ini adalah AD. Dikurang B kali C. Ini juga diagonal lain. Sehingga menjadi determinan A. Ini rumusnya adalah AD dikurang BC. Nah, bisa dilihat soalnya ya. Kalau nanti soalnya berupa angka ya angka. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh. Jika matriks A, ini ada elemen-elemennya ya. Ini berordo 2 ke 2. Dan matriks B juga berordo 2 ke 2. Nah, teman-teman bisa lihat. Berapakah nilai determinan A dan determinan B? Saya kira ini mudah ya. Baik, kita lihat ini adalah penyelesaian. Matriks A tadi ini ordonya 2 ke 2, kita langsung ya. Determinan A-nya kita lihat, langsung saja kita 3 kali 6. Ini ada diagonal utamanya. 3 kali 6 itu adalah tidak lain adalah 18. Dikurang, ingat rumusnya di atas, 2 dikali 4. Nah, 2 kali 4 itu berapa? Tentu adalah 8. Nah, isinya adalah 18 kurang 8. Nilainya dapat 10. Oke, saya kira mudah ya. Nah, baik, kita lihat lagi determinan B. Ini sudah di bawah ini sudah tersedia. Langsung saja min 4 dikali 6. Berarti minus 24. Oke. Kurang minus 2 dikali 7. Tentu dapat minus 14. Kita kurung. Karena ada dua tanda yang bersamaan, maka salah satunya harus dikurung. Akhirnya minus 24. Ini jadi positif tambah 14. Sama dengan minus 24 tambah 14 sama dengan minus 10. Oke, gimana teman-teman? Saya kira mudah ya. Yang penting rumusnya kita sudah hafal. Oke, baik, kita lanjut lagi. Gimana determinan yang berordo 3 kali 3. Baik, kita lanjut pada determinan matriks berordo 3 kali 3. Misalkan diketahui matriks B, ini ada matriks berordo 3 kali 3 ya. Elemen-elemennya sudah ada di atas. Nah, sekarang kita akan menemukan determinan matriks dengan kita menggunakan aturan Sarus. Nah, ini kita tambah kolom 2 di samping kanan. Ya, kita tambah kolomnya 2 dengan mengambil kolom pertama dan kolom kedua pada soal. Nah, sekarang kita lihat determinannya. Kita lihat ini adalah A kali E kali I. Ini A, E, I. Nah, ini tambah B kali F kali G. Berarti BFG. Kemudian C kali D kali H. CDH. Nah, ini aturannya ada, ini ada tambah ya. Dikurang sama tadi ordo 2 ke 2. Kurangnya adalah juga diagonal lain, yaitu C kali E kali G. CEG ini. Kemudian A kali F kali H. AFH ini. Kemudian terakhir B kali D kali I. Sama dengan BDI. Nah, ini di sini adalah minus ya. Perhatikan ini minus. Nah, ini ada rumus determinan matriks
berordo 3 kali 3. Ini bisa dilihat dan dihafal ya, hanya kita bisa menambahkan 2 kolom ya. Kita ambil kolom pertama dan kolom kedua. Nah, sebenarnya ada cara lain, yaitu kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, sekarang kita lihat ini ada contoh diketahui matriks A berordo 3 kali 3. Berapakah nilai determinan A? Kita lihat, kita bisa ya. Kita tambah 2 kolom lagi. Nah, ini artinya menjadi 1 kali 2, saya langsung ya. Dikali 2 nilainya adalah 4. Ini saya tandai 4. Kemudian 2 dikali min 3 dikali 1 berarti minus 6. Ini tambah ya. 0 kali 4 kali min 4. Hasilnya tambah 0. Oke, sudah. Sekarang diagonal lain lagi, ini tentu dikurangi. 0 kali 2 dikali 1 hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Kurang ya. Kemudian yang lain 1 dikali min 3 dikali min 4 berarti ini positif 12. Berarti tetap dikurang 12. Oke. 2 dikali 4 itu tentu 8 kali 2 berarti 16. Positif 16 berarti dikurang 16. Oke. Sisa dijumlahkan saja, kita sudah bisa menghasilkan matriks determinan A berordo 3 kali 3. 4 dikurang 6, berarti ditambah 0, berarti nilainya min 2 ini. Minus 12 dikurang 16, berarti minus 28. Nah, hasilnya minus 2 dikurang 28. Teman-teman bisa lihat berarti hasilnya adalah min 30. Inilah determinan A dengan menggunakan aturan Sarrus. Saya kira mudah ya. Yang penting kita bisa hafal rumusnya. Ini bisa dihafal saja ini. Oke. Lanjut ya. Teman-teman kita bisa lihat jenis matriks pendekatan nilai determinannya. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks itu disebut dengan matriks singular. Yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A itu juga disebut dengan matriks non-singular. Nah, lihat ini ada sifat-sifat determinan matriks. Kita bisa lihat di bawah. Ini pertama adalah determinan A transpose ya. Ini hasilnya adalah determinan A. Kemudian determinan A inverse, maka ini menghasilkan seper A det. Nah, ini rumusnya ya. Ini juga determinan A dikali determinan B. Ini determinan A pangkat N. Ini bisa menjadi determinan A berpangkat N. Ini ada yang kelima adalah K kali A. Ini adalah K, ini adalah skalar. Maka ini K pangkat N. Kemudian N itu apa? N itu ternyata adalah ordo matriks dikali dengan determinan A. Baik, untuk jelasnya kita lihat. Ini ada contoh soal di bawah. Diketahui matriks A ini berordo 2 kali 2 ya. Ini ada elemen-elemen dalam matriks. Kemudian juga matriks B juga berordo 2 kali 2. Kita lihat ada elemen-elemennya. Pertanyaannya adalah tentukanlah nilai. Ini ada 5 pertanyaan. Baik, kita jawab. Sebelum kita jawab, kita terlebih dahulu mencari determinan A. Di sini ya. Det A. Ini determinan A. Ingat rumusnya ya. 3 kali 5 berarti 15. Kurang 3 dikali 4 berarti 12. Nah, ini hasilnya adalah tentu dapat 3. Ini adalah determinan A. Membantu kita nanti menyelesaikan soal-soal yang ada di bawah. Begitu pula juga kita harus mencari nilai determinan B. Ya. Sama ya. Ini sudah dipelajari tadi. Hasilnya adalah minus 3 kali 6 berarti minus 18. Oke. Kurang. Terus 3 dikali min 4 adalah min 12. Kita kurung ya. Min 12. Oke. Maka menghasilkan adalah. Ini berarti minus 18. Ini menjadi tambah ya. 12. Hasilnya adalah minus 18 ditambah 12 adalah minus 6. Inilah determinan A. Oke.
Nah, sekarang bisa kita jawab. Yang pertama adalah ini ada determinan A transpose. Ingat rumusnya ini sama saja menjadi determinan A. Maka nilainya adalah nilainya 3. Oke, di atas. Kemudian yang kedua, ini juga rumusnya bisa dilihat seperdet A. Seperdeterminan A, maka ini adalah sepertiga. Ya, mudah ya. Bisa dihafal saja ini. Kemudian determinan A kali B, berarti ini bisa menjadi determinan A dikali dengan determinan B. Sekian mudah ini. Nah, kita sisa ganti determinan A berapa? 3. Dikali berapa? Determinan B-nya dapat minus 6 ya. Minus 6. Nah, hasilnya adalah berapa? Minus 18. Oke. Kemudian bagian 4. Nah, ini bagian 4 bisa dikeluarkannya menjadi determinan A berpangkat 3. Oke. Nah, kita ganti determinan yang tadi berapa didapat? Nilainya 3. Maka 3 berpangkat 3. Itu hasilnya berapa? 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Oke. Nah, yang terakhir ini ada rumusnya ya. Berarti ini K berpangkat N. Berarti K-nya itu 3. Pangkat N adalah itu tadi apa? N-nya itu adalah ordo. Ordo matrisnya 2. Dikali det B. Ya, determinan B. Itu rumusnya. Ini adalah K sebenarnya. N-nya menjadi 9 kali minus 6. Jelas? Maka hasilnya adalah minus 54. Oke. Saya kira bisa dimengerti ya. Sisa kita hafal rumusnya. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang telah kita hasilkan tadi, yaitu determinan A sudah dapat. Kemudian determinan B juga sudah dapat. Saya kira cukup ya. Baik, kita lihat beberapa soal-soal sebagai berikut. Baik, teman-teman, kita lihat ini ada soal yang pertama. Tentukan nilai X dari persamaan di bawah. Ingat, ini ada untuk mendapatkan nilai X-nya, maka kita menggunakan rumus determinan yang telah kita bahas di awal. Nah, rumus determinan, ingat, di mana diagonal utamanya ini adalah kita kalikan 3S dikali 1. Ingat, 3S kali 1 hasilnya adalah 3X. Oke. Ingat rumusnya kurang ya. 2 dikali min 5. Ingat, perhatikan. 2 kali min 5 adalah min 10. Kurung min 10. Sama dengan, nah, tentu ini 2X tetap 2S dikurang 3. Oke. Ini gampang ya. Nah, sekarang kita ini ingat, kita buka kurungnya dulu. Karena minus ketemu dengan minus itu hasilnya adalah positif 10. Oke. Sama dengan tetap 2X dikurang 3. Nah, sekarang ini ada, kita sudah mendapatkan persamaan linear satu variabel. Ingat 3S dengan 2S ini adalah sejenis. Kemudian 10 dengan min 3 juga sejenis. Nah, 3S tetap di sebelah kiri. Yang 2S ini berpindah ke sebelah kiri. Ini jadi positif menjadi minus 2X. Ya. Nah, tetap min 3-nya tetap. Yang saya pindahkan adalah positif 10 menjadi minus 10. Oke, sudah dikumpul yang sejenis. Satu konstan, satu punya variabel. Sekarang kita perkurangkan 3S dikurang 2X ya. 3S dikurang 2X berarti X atau 1X. Minus 3 dikurang 10 adalah minus 13. Oke. Inilah nilai X dari pertanyaan soal pertama. Maka S-nya sama dengan min 13. Saya kira mudah ini ya. Yang penting kita sudah paham rumus determinan. Oke, saya kira cukup, kita lanjut soal berikutnya. Baik, teman-teman, kita lanjut pada soal yang kedua. Ini adalah soal yang terakhir. Tentukan nilai X dari persamaan di bawah. Ini ada matris berordo 3 kali 3.
Kita akan mencari nilai X-nya dengan menggunakan metode Sarus ya, determinan ordo ketiga. Kita langsung masuk ya, lihat ini ada penyelesaian di bawah, saya jelaskan. S kurang 1, ingat S kurang 1 dikali 2 dikali 5. Ini ada di bawah, saya tuliskan. Ditambah, ingat rumusnya. 1 dikali min 4 dikali 3X. Ini juga sudah ya. 3 dikali min 1 dikali 2. Ini semua tambah ini rumusnya ya. Saya tuliskan sini adalah positif, tambah ya. Ini kurang di bawah. Nah, sekarang kita lihat yang kurang lagi, sudah. 3, ingat sini 3 kali 2 dikali 3X. Ini kurang. Kemudian berikutnya X kurang 1 dikali min 4 dikali 2. Ini S kurang 1 ini. Kemudian dikurang lagi 1 dikali min 1 dikali 5. Oke, selesai sama dengan 5. Sisa kita coba kita selesaikan ya. Ini 2 kali 5, 10. Tetap S kurang 1. Ini 1 dikali min 4. Itu min 4. Dikali 3X. Berarti minus 12X. Jelas. 3 dikali min 1. Itu min 3. Kali 2 adalah minus 6. Oke, sudah selesai. 3 dikali min 3 ya. Ini min 3. Kali 2 adalah minus 6. Minus 6 kali 3X adalah minus 18X. Oke. Bisa diperhatikan. Nah, sekarang di mana dapat 8 ini? Dari sini. Minus 8, minus 4 dikali 2 adalah minus 8. Minus 8 ketemu dengan minus itu menjadi positif 8. Nah, tetap S kurang 1. Nah, sekarang di mana dapat 5? Min 1 dikali min 1 adalah positif 1. Dikali 5 berarti positif 5. Sama dengan 5. Oke, semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang kita ini ada 10 ya, kita kali masuk. 10 dikali X, 10X. 10 kali min 1 adalah min 10. Ini tetap min 12. Min 6, min 18 tetap. Ya, sekarang di mana dapat 8X? 8 kali 1 adalah 8X. 8 dikali min 1 adalah min 8 tambah 5 sama dengan 5. Nah, sebenarnya ini sudah bisa langsung dioperasikan. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sama dulu. 10 kurang 12X kurang 18X ditambah 8X. Nah, ini juga sama ya. Min 10 tidak ada yang berpindah ruas. Ini tetap berada di sebelah kiri semua. Sekarang kita lihat, saya operasikan 10X ditambah 8X itu adalah 18X. 18X ini adalah minus, maka ini dicoret. Yang ini. Sisa 12X, sisa minus 12X. Oke. Ini min 10 dikurang 6, dikurang 8, minus 24 ditambah 5 adalah minus 19, sama dengan 5. Nah, sekarang minus 12X, ini minus 19 berpindah ruas menjadi positif 19, berarti 5 ditambah 19. Oke, itu hasilnya 24. Sehingga X sama dengan 24 dibagi min 12, berarti S-nya sama dengan 2. Jadi nilai yang kita peroleh adalah X sama dengan min 2. Saya kira ini mudah ya. Yang penting kita sudah memahami dan mengetahui rumusnya, insya Allah bisa dikerjakan. Saya kira cukup pertemuan kita, materi kita, yaitu determinan berordo 2x2 dan determinan berordo 3x3. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita tutup dengan bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.